Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Ronaldo yang pindah rumah karena terganggu suara domba. Sementara itu Pep Guardiola meminta supaya lebih banyak fans yang nonton di stadion. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Pep Guardiola meminta para fans Manchester City untuk memenuhi Stadion Etihad. Padahal Scott Citizen sudah tampil menghibur dan mencatatkan rekor di ajang Champions League. Pelatih Manchester City Pep Guardiola meminta kepada para supporter skuad The Citizen untuk memenuhi Stadion Etihad ketika mereka bertanding. Pelatih berkepala pelontos ini bilang kalau para fans Manchester City kurang memadati stadion. Hal ini terjadi pada laga Liga Champions melawan RB Leipzig. Walaupun menang telak atas Leipzig, akan tetapi banyak bangku stadion yang kosong. Hal ini membuat para warganet mengolok-oloknya dengan sebutan empty head. Kemenangan atas RB Leipzig kemarin menjadi kemenangan ke-50 Manchester City di Liga Champions. Hal ini membuat mereka menjadi tim dengan kemenangan tercepat. The Citizens cuma kalah cepat dari Raja Champions League Real Madrid. Kemenangan ke-50 Manchester City diraih pada pertandingan mereka yang ke-91. Perhitungan tersebut nggak termasuk dengan kualifikasi yang pernah dijalani di musim 2016-2017. Masih di Premier League, Manchester United dan Liverpool bakal bersaing dalam perebutan Jude Bellingham. Nah, sementara Ben Leno merasa frustasi akibat memperkuat Arsenal. Gelandang muda Borussia Dortmund Jude Bellingham dikabarkan menjadi incaran dua klub raksasa Premier League, yakni Manchester United dan Liverpool. Dalam beberapa musim terakhir, gelandang berusia 18 tahun ini selalu tampil apik di skuad di Borusan. Penampilan apiknya ini sudah dipantau oleh MU dan Liverpool. Akan tetapi keduanya harus gigit jari karena di Borusan masih enggan untuk melepasnya. Gelandang Manchester United Fred optimis bisa memberikan kontribusi besar di skuad Setan Merah. Pasalnya gelandang asal Brazil ini sudah memasuki usia keemasannya. Fred menyebut di usia tersebut dirinya mendapat banyak pengalaman. Fred juga yakin bisa mencapai puncak karirnya di skuad Setan Merah. Selain itu, Fred juga bangga bisa bermain bersama MU. Dia mengaku ingin memberikan yang terbaik untuk The Red Devil. Penjaga gawang Arsenal Ben Leno dikabarkan merasa frustasi karena kebobolan 9 gol. Mendengar hal tersebut, pelatih Arsenal Mikel Arteta memberikan komentarnya. Menurut Arteta, frustasi tersebut adalah hal yang wajar. Hal itu menunjukkan bahwa ada persaingan yang sehat di sektor penjaga gawang The Gunners. Pelatih asal Spanyol ini nggak akan menganak emaskan satu pemain untuk mengisi skuad utama. Arteta cuma melihat pemain selama berlatih. Masa depan Antonio Rudiger di Chelsea sampai saat ini masih belum jelas. Bek asal Jerman ini menjadi salah satu pemain andalan sang pelatih Thomas Tuchel. Sampai sekarang Rudiger belum menekan perpanjangan kontrak di skuad The Blues. Sementara itu kontrak Rudiger akan berakhir pada tahun depan. Kabarnya Rudiger menuntut kenaikan gaji 2 kali lipat seandainya Chelsea mau mempertahankannya. Mantan CEO Bayern Munchen Karl-Heinz Rummenigge yakin kalau Liverpool nggak akan mendatangkan bomber muda Borussia Dortmund yakni Erling Haaland. Alasannya karena bomber asal Norwegia tersebut dibanderol dengan harga yang sangat tinggi. Menurut Rummenigge, pemilik The Reds enggan mengeluarkan banyak uang. Sementara itu Rummenigge juga bilang kalau Haaland lebih condong merapat ke Real Madrid. Klub ibu kota Spanyol ini diprediksi menjadi klub paling aktif di bursa transfer musim panas nanti. Kita pindah ke La Liga Spanyol, Real Madrid berencana untuk mendatangkan Matías Ginter. Nah, sementara klub yang berjuluk El Real ini juga merilis jersey ketiga terbaru mereka yang berwarna hijau toska. Real Madrid dikabarkan sedang membidik bek tengah Borussia Mönchengladbach yakni Matías Ginter. Kabarnya Ginter diharapkan bisa mengisi celah di lini pertahanan El Real. Gelandang berusia 27 tahun ini tampil solid di lini pertahanan skuad di Volland.
Hal ini juga terbukti dengan penampilan apiknya pada perhelatan Piala Euro 2020 kemarin. Apalagi Real Madrid bisa mendatangkan Ginter secara gratis di musim depan karena kontrak Ginter saat itu sudah berakhir. Pada Jumat malam kemarin, Real Madrid resmi meluncurkan jersey ketiga terbaru mereka. Jersey ini menggunakan hijau Tosca sebagai warna dasarnya. Selain itu, jersey ini masih menggunakan apparel asal Jerman yakni Adidas. Jersey ini terlihat simpel di mana nggak ada motif lain dan cuma terpampang logo sponsor saja. Dalam perilisannya, Real Madrid menggunakan beberapa pemain sebagai modelnya, mulai dari Marcelo, Karim Benzema, sampai Marco Asensio. Rival Real Madrid yaitu Barcelona harus siap kehilangan Ronald Koeman yang diminta pergi oleh petinggi klub. Nah, sementara itu sang Lord Martin Braithwaite baru sukses menjalani operasinya. Situasi Barcelona kian hari kian memburuk. Menurut beberapa laporan, anggota direksi Blaugrana ingin segera mendepak sang pelatih Ronald Koeman. Mereka meminta Presiden klub Joan Laporta untuk segera memecat Koeman. Sementara itu, Laporta juga menyebut kalau Koeman gak akan memberi kesuksesan di skuad Blaugrana. Akan tetapi hal ini terpaksa dijalani mengingat Barcelona masih mengalami krisis keuangan. Barcelona mengonfirmasi kalau penyerang andalan mereka Lord Martin Braithwaite sukses menjalani operasi. Sebelumnya, sang striker mengalami cedera lutut saat bertanding melawan Getafe. Walaupun begitu, Barcelona belum bisa memastikan berapa lama Braithwaite harus menepi. Blaugrana cuma bisa memperkirakan kalau Braithwaite akan kembali 3-4 bulan ke depan. Dan kini striker asal Denmark ini bergabung dengan penyerang Barcelona lainnya yang juga mengalami cedera, mulai dari Ansu Fati, Sergio Aguero, sampai Ousmane Dembele. Mantan bintang timnas Inggris Michael Owen mengomentari performa PSG. Owen mengklaim kalau skuad Parisien saat ini nggak seimbang. Hal ini terjadi karena kehadiran mega bintang Lionel Messi. Komentar ini Owen lontarkan setelah hasil imbang PSG melawan klub Brugge pada hari Kamis dini kemarin. Owen percaya kalau kehadiran Messi justru membuat PSG semakin lemah. Owen juga lebih menjagokan klub Premier League untuk bisa melangkah lebih jauh di Liga Champions. Berikutnya ada Cristiano Ronaldo yang lebih memilih untuk pindah rumah ke domba. Nah, sementara rumah dari Reece James mengalahkan dan medali Champions League yang baru ia dapat raih. Baru beberapa minggu berada di kota Manchester, Cristiano Ronaldo beserta keluarga besarnya terpaksa pindah rumah. Alasannya Ronaldo terganggu dengan suara domba. Ronaldo sendiri menempati rumah yang terletak di tengah ladang bukit. Ladang tersebut sering didatangi oleh segerombolan domba yang mencari makan di sana. Selain itu, rumah Ronaldo juga berada di jalan setapak yang sering dilalui oleh banyak orang. Kini Ronaldo dan keluarganya tinggal di rumah baru yang berada di kawasan Cheshire. Di tengah sukacita kemenangan atas Zenit, bek kanan Chelsea Reece James justru mengalami musibah. Kabarnya rumah James dibobol oleh komplotan maling. Melalui Instagram pribadinya, James membagikan video CCTV yang berhasil merekam aksi maling tersebut. Komplotan maling tersebut berhasil menggasak berangkas pribadi milik James. Kabarnya berangkas tersebut berisikan medali yang sudah James raih. Salah satunya adalah medali Champions League. Nama Erling Haaland terus meroket sejak bergabung dengan Borussia Dortmund. Pemain asal Norwegia ini tampil gacor dengan mencetak banyak sekali gol. Oleh sebab itu banyak pihak yang menilai kalau Haaland merupakan pemain yang berkelas. Akan tetapi hal berbeda justru disampaikan oleh pemain Gibraltar yakni Rhys Tice. Tice menilai kalau Haaland bukanlah pemain berkelas. Hal ini disebabkan karena Haaland pernah bersikap sombong saat menolak jersey dengan Roy Cipollina. Martin Odegaard yang tampil apik di skuad The Gunners menolak disandingkan dengan Mesut Ozil. Nah, sementara itu Ibrahim aku dewa, sekarang ngaku bukanlah Superman. Gelandang anyar Arsenal Martin Odegaard sering tampil apik di lini tengah The Gunners. Gak jarang para pendukung Arsenal sering menyandingkannya dengan Mesut Ozil.
Akan tetapi pemain asal Norwegia ini nggak suka dibandingkan dengan Ozil. Odegaard sendiri merasa kagum dengan sosok bintang Fenerbahce tersebut. Sementara itu mantan gelandang Real Madrid ini merasa tertantang dan percaya kalau Arsenal bisa bangkit. Penyerang AC Milan Zlatan Ibrahimovic sering mengatakan kalau dirinya merupakan dewa ataupun singa. Akan tetapi Ibrahimovic justru sekarang mengaku kalau dirinya bukanlah Superman. Alasannya usia Ibrahimovic sudah uzur dan sering mengalami cedera. Bersumber dari Football Italia, striker asal Swedia ini sedang mengalami cedera tendon. Akibat cedera tersebut, Ibrahimovic harus absen saat menghadapi Liverpool di babak penyisihan Liga Champions mendatang. Setelah laga yang mempertemukan Leicester dan Napoli, ada insiden menegangkan yang terjadi. Kabarnya kedua supporter terlibat bentrokan. Ketegangan ini terjadi di menit akhir pertandingan. Saat itu fans Leicester murka karena Wilfred Ndidi mendapatkan kartu merah. Hasilnya kedua supporter saling lempar benda yang ada di stadion. Akibat kejadian tersebut, pihak keamanan langsung turun tangan untuk membubarkan bentrokan tersebut. Dan beberapa supporter Napoli juga diamankan oleh pihak kepolisian. Terakhir di segmen Tanah Air ada Borneo FC yang meraih hasil seri atas Barito Putra serupa dengan Persikabo yang imbang melawan Persik Kediri. Pada pekan ketiga Liga 1, Borneo FC Samarinda lagi-lagi gagal menuai kemenangan. Skuad Posot Etam harus ditahan imbang Barito Putra dengan skor 1-1. Sempat berjalan sengit, kedua tim gagal mencetak gol sampai turun minum. Gol baru tercipta di babak kedua di mana Laskar Antasari membuka keunggulan melalui Lutfi Kamal. Tetapi sayang keunggulan Barito nggak bertahan lama. Borneo FC berhasil menyamakan kedudukan 7 menit sebelum pertandingan usai. Pada laga Liga 1 lainnya, Persikabo bertanding menghadapi Persik Kediri. Berlaga di Stadion Wibawa Mukti, kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2. Kedua tim saling mengejar gol di mana Persikabo berhasil unggul lebih dulu melalui Hanis Sagara. Berikutnya di menit ke-32, Persik berhasil menyamakan kedudukan melalui Yosef Ezejari. Di babak kedua, Persik berbalik unggul melalui gol kedua dari Ezejari. Sayang Persikabo bisa menyamakan kedudukan melalui Sergi Pusnyakov. Jadi guys, kita masuk ke sesi baca-bacain komentar kamu ya. Langsung aja yang pertama, ini dari Bayu Tri 24. Ronaldo totalitas, gajinya tinggi, apapun dilakukan untuk yang terbaik buat timnya. Aku setuju banget sih, soalnya aku juga ngefans banget sama Ronaldo dan semoga kita bisa ngambil sisi positif dari Ronaldo. Next, dari Jovan, semoga cetak gol bisa 1 juta subscriber. Amin. Nah, buat kamu yang nonton tapi belum subscribe, mending kalian subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Buat kamu juga yang mau dibacain komentarnya kayak abang-abang tadi, bisa komentar di bawah ini ya guys. Sampai jumpa.